Bu Iren, ini gimana ya ngomongnya? Ada murid kelas 9, laki-laki, nangis-nangis kejer di kantin dari tadi. Saya sempat mergokin dia habis diajak ngobrol sama Pak penjaga lab. Ngobrol di depan toilet murid. Mereka habis ngobrolin apa ya, Bu? Saya curiga anak ini habis dia apa-apain, Bu. Saya mau nguping tadi, tapi takut. Dikira gak sopan. Saya bingung. Bapak dan Ibu guru, seringkali saat menjadi saksi sebuah peristiwa kekerasan seksual, kita bingung harus melakukan apa. Kita ikut panik dalam berbagai ekspresi, seperti terdiam atau kehilangan kemampuan untuk bergerak dan berteriak. Respon tersebut sangat wajar. Itu dinamakan kelumpuhan sementara atau tonic immobility, sebuah respon fisik saat menghadapi situasi traumatis. Kita tidak siap merespon keadaan darurat sebagaimana korban. Berikut ini adalah pilihan tindakan yang bisa kita lakukan saat menjadi saksi peristiwa kekerasan seksual. Mari simak bersama-sama. Cowok, ganteng banget sih kamu. Jadi pengen nyubit deh, gemes. Saat menyaksikan segerombolan murid perempuan menyuli seorang murid laki-laki, Bapak dan Ibu guru dapat langsung menegur pelaku dengan menyatakan bahwa bersiul tergolong tindakan pelecehan seksual yang merendahkan orang lain dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Pertama, kita bisa menegur langsung. Kita tegur pelaku dengan berani dan tegas, sehingga kekerasan seksual terhenti saat itu juga. Stop. Jangan begitu ya, Nak. Itu namanya pelecehan seksual. Terkadang, kita berada dalam situasi tidak mampu menghentikan tindakan pelaku. Misalnya, karena pelaku membawa alat yang berbahaya, atau fisik pelaku yang lebih kuat dibanding kita. Jadi, kita bisa mengalihkan perhatian pelaku. Kita dapat mengalihkan perhatian pelaku. Namun, yang perlu Bapak dan Ibu guru perhatikan adalah prioritas untuk menyelamatkan korban. Sehingga, tindakan untuk mengalihkan perhatian pelaku yang dapat kita pilih adalah, misalnya, menanyakan jam, meminta tolong untuk memanggil seseorang, atau memindahkan motor yang menghalangi jalan. Pastikan tidak mengalihkan perhatian pelaku dengan suara-suara yang dapat menimbulkan kegaduhan. Sebab, dalam kondisi panik, pelaku bisa saja memilih untuk segera menyerang korban. Jika kita khawatir tak bisa menghentikan aksi pelaku, cari bantuan orang lain, seperti orang yang paling dekat jaraknya dengan kita. Dan dapat kita ajak kerjasama untuk melakukan intervensi. Dalam konteks sekolah, misalnya, guru dapat memotivasi murid agar melaporkan kejadian kekerasan apapun yang mereka lihat kepada guru atau wali kelas. Atau, guru yang melihat kejadian kekerasan dapat langsung melapor ke ruang kepala sekolah atau satpam sekolah, agar kasus segera direspon dan ditangani sesuai prosedur. Bila tidak ada pihak berwenang di sekolah yang bisa membantu, kita bisa meminta bantuan dari luar sekolah. Namun, perlu dipastikan kita sudah meminta dan mendapat persetujuan korban maupun walinya sebelum merekomendasikannya pada otoritas di luar sekolah. Bapak dan Ibu guru bisa menelpon call center ULT Kemendikbud di 177 atau call center darurat SAPA 129 milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penting juga untuk menyimpan nomor telepon darurat dari Polres terdekat di kota kita dalam ponsel pribadi untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Ingat,
Laporkan peristiwa kepada lembaga yang berotoritas dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tindakan yang dapat kita ambil berikutnya saat menjadi saksi peristiwa kekerasan seksual adalah menunda intervensi. Saksi dapat mendekati korban setelah kejadian usai untuk menanyakan keadaan korban. Langkah ini biasanya diambil bila kita merasa ada ancaman bahaya bila mengintervensi kejadian kekerasan secara langsung. Tawarkan bantuan yang mereka butuhkan. Ingat, penting untuk tidak menghakimi korban dan memberikan edukasi tentang hak-hak korban sehingga mereka merasa aman. Tindakan penting saat menjadi saksi peristiwa kekerasan adalah mendokumentasikannya atau merekam kejadian. Dokumentasi peristiwa kejadian akan menjadi bukti bila korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya. Rekam pula petunjuk lokasi seperti marka jalan dan bangunan yang mudah dikenali publik, serta mencantumkan tanggal dan waktu kejadian. Bapak dan Ibu guru, dokumentasi kita terhadap kejadian dalam bentuk gambar atau video adalah milik korban. Sehingga penting untuk memberi penjelasan kepada korban tentang adanya dokumentasi tersebut dan memberikan bukti dokumentasi kepada korban. Dilarang keras menyebarkan rekaman peristiwa ke media sosial maupun menunjukkannya pada pihak lain. Hanya korban yang memiliki hak menentukan langkah apa yang akan diambil dengan bukti-bukti tersebut. Kunjungi website di bawah ini untuk mencari tahu informasi lebih lanjut mengenai cara merespon kejadian kekerasan seksual bila Bapak dan Ibu menjadi saksi.